Halo Besti, berjumpa kembali dengan saya, Sarif, narator ekspedisi misteri. Sebelum saya melanjutkan kisah yang saya bawakan, perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke selama 20 tahun terakhir ini, alangkah baiknya kalian semua menyiapkan kopi dan gorengannya, serta jangan lupa ajak orang terkasih kalian untuk menemani kalian mendengarkan kisah yang akan saya bawakan. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya kita melihat dahulu mitos atau fakta yang akan lewat saat ini. Halo Besti, pastinya kalian semua sudah menyiapkan kopi dan gorengannya, serta tidak tertinggal orang terkasih kalian sudah menemani kalian ada di samping kalian semua untuk mendengarkan kisah selanjutnya. Yang baru menemukan channel Ekspedisi Misteri, bisa dilihat beberapa video yang beberapa hari yang lalu sudah ditayangkan untuk lebih nyambung dan masuk ke dalam kisah yang akan saya bawakan kali ini. Oke, tanpa waktu lama lagi, saat ini saya akan membahas tentang episode keempat saat saya berada di daerah Kabupaten Banyuwangi. Saat itu saya sudah mengalami beberapa tragedi atau kejadian yang saya alami di daerah Banyuwangi, dari hal yang mistis yang tidak masuk akal secara nalar, dan saya juga sempat masuk ke dimensi lain saat mendaki Gunung Raung. Dan kali ini saya diajak pulang oleh ibu saya karena waktunya berbenturan dengan acara yang akan diadakan oleh ibu saya saat itu. Singkat cerita, saya dan ibu saya serta bapak dan Ali, Gufron, dan Mbak Ulfi ini pulang dari arah rumahnya Mbak Siti yang letaknya tepat di kaki Gunung Raung, berdiri di perkebunan kopi, perkampungan di mana tinggal Mbak Siti ini. Dan kita semua pulang menuju ke rumahnya Mbak Ulfi yang bekerja sebagai ART di rumah saya. Singkat cerita, saat itu sekitar jam 10 pagi kita semua tiba di rumahnya Mbak Ulfi ini, dan ibu saya berkata bahwa besok pagi harus pulang ke Malang. Saat itu sebetulnya saya masih ingin tinggal di situ, dan bagi saya daerah ini banyak memberi saya pelajaran dan pengalaman baru. Namun bagaimana lagi, karena mau tidak mau sebagai anak harus patuh pada orang tua. Jadi saat itu saya mengiyakan, dan singkat cerita saya, Gufron, dan Ali duduk di teras, kita berbincang, dan Ali mengatakan dia ingin pergi ke kota atau ke daerah Malang. Pertama itu dia ingin mencari pengalaman atau mencari pekerjaan di daerah Malang sana, daerah saya. Dan yang kedua, dia juga ingin menambah wawasan, tidak hanya di sekelumit daerah sekitar dia saja. Singkat cerita, saat itu saya menceritakan banyak hal tentang kota Malang dan keindahannya. Dan tidak lama kemudian pamannya Ali ini, sebut saja namanya Pak Umar. Pak Umar itu datang ke rumahnya Ali, dan dia masuk ke ruang tamu berbincang dengan bapaknya Ali, juga ibu saya, karena sedang ngobrol di ruang tamu saat itu. Dan saya tidak tahu menahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Singkat cerita, tiba-tiba ibu saya memanggil saya dan berkata, "Rep, sini Rep, ibu mau ngomong."
Kata ibu saya seperti itu, dan saya berkata iya dan menghampiri ibu saya, dan saya bertanya, ada apa bu? Kok manggil? Kan berangkatnya besok pagi, nggak malam ini, untuk pulang ke Malang. Ternyata saat itu ibu saya berkata bahwa pamannya Ali ini saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya perkebunan dia yang membutuhkan biaya cukup besar. Dan saat itu dia berniat untuk menjual motornya. Dan ibu saya berpikir, apa salahnya menolong pamannya Ali ini. Kemudian ibu saya berkata kepada saya bahwa dia akan membelikan motor untuk saya. Dan pastinya saya pasti agak kaget dan senang juga gitu. Ibu saya berkata, ini loh Rik, Pak Umar ini jual motor, kasihan orang ini butuh uang, ibu belikan buat kamu, nanti kalau pulang kamu naik motor, ibu sama Mbak Ulfi naik kereta besok pagi. Saat itu antara senang, bahagia, dan bingung. Senangnya saya dapat motor baru, bagi saya baru, tapi bekas dipakai dengan keluarganya Pak Umar. Yang kedua, saya bingung karena saya tidak tahu ini untuk menuju ke Malang ini lewat mana, karena saya tidak pernah melewati atau jalan jarak jauh menggunakan motor saat itu. Singkat cerita, saya mengiyakan dan saya kembali ke teras rumahnya Mbak Ulfi ini, dan saya menceritakan hal itu kepada Ali. Dan Ali saat itu berkata, wah ya wis mas, nanti tak temenin aja, aku tak bawa motor juga. Saat itu saya merasa senang karena minimal ada pemenunjuk jalan, karena saya tidak tahu. Singkat cerita, malam itu juga setelah pembayaran, Pak Umar ini mengantarkan motornya, dan ternyata motornya di luar dugaan saya. Saya pikir motor biasa seperti itu, motor bebek itu. Ternyata yang datang adalah motor trail, dan saat itu saya sempat kaget juga, wih motornya motor trail gitu, keren gitu kan. Nah ini kalau dipakai di kota berisikin orang sekampung, kira-kira nanti aku ditimpukin orang sekampung nggak ini gitu. Saat itu saya berpikir itu. Cuman kalau untuk di daerah pegunungan itu memang harus menggunakan motor trail karena bannya ya itu cengkraman untuk ke tanjakan apa itu bagus. Singkat cerita, keesokan paginya setelah kita malam itu packing, kita menyiapkan semuanya. Esok paginya tepat selesai sholat subuh sekitar jam 5:30 pagi, ibu saya dan Ulfi serta bapaknya ini pergi ke stasiun untuk mengantar ibu saya dan Ulfi naik kereta menuju ke daerah Malang. Sedangkan saya dan Ali, kita masih bersiap-siap, kita mengecek lagi bannya dan mesinnya dan semuanya. Kita berniat berangkat sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Saat itu Ali menceritakan banyak hal. Dia berkata, mas nanti ini kita mau lewat jalur mana? Jalur utara atau jalur selatan? Saat itu saya mulai bingung, karena jujur saja, saya sampai lulus SMA, saya hanya tahu itu kanan dan kiri. Sedangkan untuk utara, selatan, barat, timur, saya suka bingung. Bukan suka lagi, memang bingung dan tidak paham. Maka itu saya sering kesesat. Singkat cerita saya berkata, enaknya lewat mana? Karena saya nggak tahu jalurnya. Kemudian Ali ini berkata, mendingan kita lewat jalur selatan aja mas, nanti kita ngelewatin laut namanya itu Laut Watu Dodol. Nah nanti kita ngelewatin habis Laut Watu Dodol itu nanti kita ketemu hutan, di hutan itu namanya Alas Baluran. Dari situ nanti kita keluarnya Situ Bondo, nggak jauh lagi kita udah masuk daerah Malang. Saat itu saya berpikir hutan, laut, kemudian daerah-daerah yang di telinga saya asing, tapi ya sudahlah, ini pengalaman baru. Singkat cerita, sekitar jam 9 pagi saya berpamitan kepada bapak, ibu, kemudian kepada Gufron,
Saya berkata pada Gufron, kamu gak usah sedih. Aku nanti bakal main kesini lagi dan kita bisa naik gunung lagi dan mengalami hal-hal baru. Dan saat itu terlihat sekali wajahnya Gufron memang cukup sedih. Singkat cerita kami pun berangkat. Kita berangkat menyusuri perkampungan, menyusuri perkebunan, karena dari rumahnya Ulfi ini ke jalan protokol atau kota itu harus melewati perkebunan kopi, melewati perkebunan kelapa, melewati perkebunan tembakau. Jadi ya memang benar-benar seru kalau menggunakan motor trail ini. Singkat cerita, saya dan Ali pun sampai di jalan protokol. Sekitar 1 jam perjalanan kita sampai di protokol, kita melanjutkan perjalanan lagi hingga sampailah saya dan Ali di pantai Watu Dodol. Saat itu saya melihat keindahan laut yang cukup mempesona. Jadi di sebelah kanan itu laut yang terhampar luas, indah, bagus sekali, dan sebelah kiri itu hutan, dan di sana banyak monyet berkeliaran monyet itu. Saat itu saya dan Ali menghentikan sepeda motor, kita memarkirkan dan kita masuk ke salah satu warung. Setelah itu saya dan Ali ini memesan kopi dan kita bercanda-bercanda sebentar. Kemudian saya melihat patung yang cukup besar itu menggunakan baju adat Banyuwangi. Saat itu saya bertanya pada Ali, Mas, itu patung apa ya? Kok unik? Di situ Ali menceritakan bahwa patung itu di malam-malam tertentu dia akan bergerak bagaikan seorang wanita yang sedang menari, dan itu dia menarikan tari gandrung, namanya gandrung using, seperti itu. Dan saya mendapatkan pengalaman baru lagi dan saya lihat, oh begitu, oke lah. Kurang lebih sekitar 2 jam kita di situ karena saya masih suka menikmati keindahan alam, keindahan laut lepas ini. Kemudian sekitar jam 1 siang setelah saya dan Ali ini menjalankan sholat zuhur, kita melanjutkan perjalanan. Kita prediksi sampai di hutan Baluran itu sekitar jam 3, dan Ali sudah mengatakan, Mas, nanti kalau sampai kita kemalaman mau masuk ke hutan Baluran, mending kita berhenti aja, kita cari masjid atau apa untuk istirahat dan baru kita lanjutkan besok pagi. Saat itu saya tidak bertanya banyak, saya berpikir oh mungkin dia takut karena namanya juga hutan, pikir saya seperti itu. Singkat cerita, akhirnya saya dan Ali sampai di daerah Baluran itu sekitar pukul 5 sore. Terjadi kelambatan karena di tengah jalan sepeda motor yang saya gunakan banyak meledak dan harus ditambal dulu. Kemudian bensinnya tiba-tiba habis, kita isi bensin dulu. Dan banyak sekali kendala saat akan memasuki ke alas Baluran ini atau hutan Baluran ini. Singkat cerita, setengah 5 kita sampai di sana dan kita menghentikan motor lagi, kita mampir lagi ke sebuah warung. Saat itu kita ngopi dulu, kemudian pemilik warung ini bertanya, Mas mau kemana? Dia bertanyanya. Saya jawab, ini Bu, saya mau ke arah Malang. Ini bisa kan lewat jalur alas Baluran ini? Kemudian kata ibu-ibu ini berkata, oh bisa Mas, tapi kalau bisa dilanjutkan perjalanan besok pagi aja. Sekarang istirahat dulu, mau istirahat di sini nggak apa-apa atau di losmen seberang. Saat itu saya mulai berpikir, loh, kok kata-katanya sama kayak Ali. Cuman saat itu saya tidak berpikir panjang lagi, saya yang berkata, oh iya Bu, nggak apa-apa. Kemudian saya menikmati kopi. Setelah itu saya mengajak Ali untuk berjalan. Saya berkata, ayo jalan lanjut. Di situ Ali berkata, Mas, jangan Mas, ini udah mau maghrib. Di sini pantangannya gitu Mas, nggak boleh melalui hutan ini waktu maghrib. Nanti bakal diganggu sama penunggu atau penghuni hutan Baluran ini. Saat itu saya ketawa kecil
Dan saya mengatakan, hari gini percaya begituan, ngaco. Kita itu mau lewat, kita itu bukan mau bakar hutan. Udah deh, nggak usah mikir aneh-aneh. Yang penting kita sampai, udah niat kita cuma numpang lewat. Udah ayo jalan. Saat itu Ali cukup bingung dan dia sedikit ragu untuk mengikuti kata-kata saya. Tapi karena dia melihat saya sudah bersiap di atas motor, mau tidak mau Ali pun mengikuti. Kemudian singkat cerita, saya dan Ali melanjutkan perjalanan. Saat itu, saat mendengar azan maghrib, saya posisinya sudah masuk di dalam hutan. Dan saya berpikir pasti di dalam hutan itu ada perkampungan. Karena di rumahnya Ulfi aja yang jauh dari mana-mana aja ada musola, ada masjid. Pasti di hutan itu juga ada ya, nanti bisa mampir di masjid itu untuk melakukan sholat maghrib. Singkat cerita, saya dan Ali pun menyusuri jalan aspal yang halus, tetapi kiri kanannya adalah hutan karet yang disebut dengan hutan Baluran yang masuk ke dalam Taman Nasional. Dan pastinya itu posisi malam hari beda dengan pagi atau siang hari. Singkat cerita, saya dan Ali terus berjalan dan saat itu saya melihat ada sebuah warung. Dan niat saya saat itu bukan mau ngopi, tapi niat saya saat itu mau numpang sholat karena belum sholat maghrib. Dan saya memberi tanda rating ke kiri dan saya juga mengacungkan tangan saya menunjukkan, menandakan bahwa saya akan berhenti di warung tersebut. Saat itu terlihat sekali wajah Ali ini bingung. Saya berkata, "Mas, ayo kita berhenti dulu di warung sini numpang sholat dulu." Karena saya dari tadi ngelihat kok nggak ada masjid, nggak ada musola. Ya udah kita sholat dulu di sini. Ali saat itu tidak menjawab dan dia masih duduk di atas motor. Tapi saya sudah turun dari motor dan saya memanggil pemilik warung tersebut untuk meminta izin. Saat itu saya berkata, Bu, permisi Bu, Pak, Bu, permisi. Saya berkata berkali-kali tidak ada yang menyaut. Dan saat itu saya berpikir, ini dagangan makanan di pinggir hutan gini yang beli siapa ya? Sudah gitu makanannya banyak, kayak kue-kue yang suka dibeli, yang dijual di pasar seperti itu, dan terlihat bagus-bagus, enak-enak. Dan saya berpikir mungkin orangnya di belakang. Saat itu saya duduk sebentar dan tidak lama kemudian muncullah seorang nenek-nenek sambil membawa segelas kopi. Saat itu saya berpikir, oh pemiliknya nenek-nenek. Kemudian saya mengatakan kepada nenek ini, Bu, saya pesen kopinya satu ya, sama gorengannya satu. Ada kan Bu pisang goreng? Saya tanya seperti itu kepada ibu-ibu ini. Dan ibu-ibu ini tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Saya pikir, oh ya udah, mungkin dia kurang paham dengan bahasa yang saya gunakan. Singkat cerita, saat itu saya menunggu beberapa menit. Tidak lama kemudian nenek ini keluar lagi. Dan saat itu saya berpikir, tadi bukannya saya pesennya kopi ya, kok datangnya teh. Tapi ya sudahlah, mungkin namanya juga nenek-nenek, pendengarannya sudah mulai berkurang. Pikir saya seperti itu. Dan dia menyerahkan segelas teh. Dan saya berpikir, tehnya ini kok dingin, tidak hangat. Dan pisang gorengnya ini aneh bagi saya karena bentuknya pokoknya tidak sesuai dengan yang kue yang dipajang itu. Akhirnya yang saya ambil dan yang saya makan adalah kue yang dipajang di situ. Saya menikmati habis 2 bungkus kue, tehnya saya minum. Kemudian saya berkata ke nenek ini, "Nek, saya mau numpang sholat ya." Lagi-lagi dia tidak menjawab, dia hanya diam dan menatap saya dengan tatapan kosong. Kemudian saya mengacuhkan, ya mungkin dia nggak ngerti. Kemudian saya ke belakang berniat untuk ke sumur mengambil wudhu. Dan saat itu saya mulai shock, mulai bingung karena saya melihat begitu banyak monyet, banyak sekali monyetnya.
Dan saya berpikir ini monyet dari hutan atau memang nenek-nenek ini melihara monyet. Tapi kok monyetnya aneh, monyetnya warnanya putih semua, nggak ada yang warna hitam atau abu-abu seperti yang saya lihat saat berada di pantai waktu dodol. Singkat cerita, saya tidak jadi atau saya mengurungkan untuk mengambil wudhu dan saya kembali ke depan. Dan saat itu saya lihat teh itu yang tadi saya minum itu gelasnya sudah kotor sekali, dan beberapa makanan yang saya lihat itu juga sudah berserakan. Di situ saya bingung, dan yang awalnya saya melihat ada lampu dinar di sisi-sisi warung tersebut, tiba-tiba lampu itu padam dan gelap gulita. Saat itu saya mendengar sangat jelas Ali berteriak, "Mas, ayo mas, mas Arif, buruan mas, gak bener ini mas, setan ini mas, demit ini mas, ayo mas cepetan." Saat itu dalam kondisi saya panik dan bingung, akhirnya saya bergegas menuju ke motor dan melanjutkan perjalanan. Saat itu saya berjalan atau menjalankan kendaraan saya ini dengan cukup kencang karena mengejar motornya Ali yang berada di depan saya. Saat itu Ali tidak berhenti-berhenti, padahal saya mencoba mengasih kode untuk minggir dulu, untuk berhenti dulu, karena saya akan tanya sebenarnya apa yang terjadi. Saat itu Ali terus memacu motornya begitu kencang, tapi lagi-lagi yang membuat aneh, kita bertemu lagi dengan warung itu lagi, dan warung itu lagi, dan itu lagi. Padahal kita sudah merasa cukup jauh. Perjalanan dari sekitar jam setengah 7, jam 7 malam, kita merasa sekitar 2 jam perjalanan, tapi kita masih bertemu lagi dan bertemu lagi dengan warung tersebut. Saat itu saya dan Ali cukup bingung dan kita saling melihat. Kita berhenti di tengah jalan. Saya berkata, "Mas, ini kita sudah 2 jam loh, kok masih muter-muter di sini-sini aja, dan kita ketemu dengan warung ini lagi, warung ini lagi. Sebetulnya ini ada apa sih mas, kok nggak jelas gini ya?" Kemudian saat itu Ali berkata, "Ini loh mas yang saya maksud, makanya kan saya ngomong jangan lewat sini malam-malam karena kita bakal kejebak di sini. Di sini ini ada kerajaan monyet," kata Ali seperti itu. Saya malah mikir lagi, kapan itu saya masuk ke dimensi kerajaan macan putih. Nah sekarang saya akan pulang ke Malang, diperhadapkan dengan kerajaan monyet. Nah sehabis ini saya ketemu kerajaan apa lagi, pikir saya saat itu. Cuman saya hanya bisa diam dan melihat wajah Ali sambil sedikit kesal. Singkat cerita, saya berkata, "Ya udah jalan lagi, kita berdoa dulu." Setelah itu saya dan Ali ini berdoa sebisa mungkin, semampu mungkin melanjutkan perjalanan lagi. Saat itu kita berpikir pasti ini kita bisa lepas dari sini. Ternyata yang terjadi terulang lagi, kita kembali lagi dan kembali lagi ke tempat itu, dan kita tidak bisa lepas. Hingga akhirnya saya dan Ali ini merasa putus asa, dan akhirnya kita duduk di atas motor kita masing-masing. Kita merasa lelah dan putus asa, kita mau bagaimana lagi. Singkat cerita, tiba-tiba dari arah belakang datanglah seorang laki-laki tua, kakek-kakek itu membawa tongkat. Dia menghampiri kita sambil memberi salam. Dia berkata, "Assalamualaikum, nah mau kemana?" tanya kakek-kakek. Saat itu saya dan Ali kompak menengok bersamaan melihat ke arah suara tersebut, dan ternyata yang kita lihat seorang kakek-kakek membawa tongkat. Saat itu saya segera melepas helm saya dan saya berkata kepada kakek ini bahwa kita akan menuju ke Malang, tapi sudah beberapa kali melewati tempat ini dan kita kembali lagi dan kembali lagi di sini. Dan saat itu kakek tua ini hanya tersenyum dan dia berkata, "Makanya jangan melanggar pantangan.
Kalau sudah tahu dilarang, ya sudah, nggak usah ngeyel. Karena kalau ngeyel, kalian bakal kena imbasnya. Ya ini imbasnya, kalian tidak bisa keluar dari daerah ini. Saat itu tiba-tiba Ali membuka helmnya lalu menangis dan turun dari motornya memeluk ke kaki bapak tua ini, kakek tua ini. Saat itu saya bingung, loh kok sampai segitunya. Saat itu saya berpikir, memang Mas Ali kenal ya sama ini kakek-kakek. Awalnya saya berpikir itu, tapi saya mencoba untuk berpikir rasional. Dan saat itu Ali berkata, minta maaf Mbah, karena saya sudah lancang, saya sudah melanggar. Saya mohon ampun Mbah, tolong saya diberikan petunjuk jalan untuk keluar dari hutan ini. Singkat cerita, saya pun ikut meminta maaf kepada kakek tua ini. Dan dia tersenyum, tiba-tiba dia berkata, jalannya ini lurus ke depan dan kalian jangan belok-belok, jangan nengok ke belakang, nanti ketemu jalan besar. Saat itu kakek tua ini menunjuk dengan menggunakan tongkatnya sambil tersenyum dan mengelus kepala saya. Dia berkata, Le, jangan ngeyel ya. Kalau sudah diberitahu nurut, biar nggak terus kejadian nimpa di hidupmu yang aneh-aneh. Saat itu kakek tua itu berkata seperti itu. Dan saya berkata, iya Mbah, maaf. Kemudian singkat cerita saya dan Ali pun melanjutkan perjalanan. Dan ternyata benar saat kita mengikuti jalan yang ditunjukkan kakek-kakek itu, kita bertemu dengan jalan besar, jalan portal. Dan yang menjadi suatu keanehan lagi, kita berpikir baru 2 jam perjalanan. Kita keliling-keliling muter-muter nggak jelas dari jam 6:30 sampai sekitar jam 11 atau jam 10. Perkiraan saya kurang lebih sekitar jam 10 malam. Kemudian sekitar jam 12 malam kita bertemu dengan kakek-kakek itu. Itu dalam pikiran saya, dan kita pun ngobrol dengan kakak-kakak itu tidak sampai 1 jam. Ternyata yang terjadi, saya dan Ali sampai di jalan besar atau jalan protokol masuk ke dalam kota Situbondo. Itu kita sudah jam 8 pagi. Jadi dari jam 6:30 malam sampai jam sekitar jam 7 atau jam 6 pagi, kita ternyata terjebak di dalam hutan baluran. Jadi hal inilah yang menjadi pengalaman pribadi bagi saya, bahwa sesungguhnya yang dianggap oleh anak zaman sekarang itu hanya mitos, itu hanya halusinasi, atau itu tidak nyata, itu sebetulnya ada dan nyata, dan kita bersandingan dengan makhluk astral, dan Allah memang menciptakan mereka semua. Hanya saja alam kita berbeda. Jadi pengalaman inilah yang saya simpan, saya bawa hingga saat ini, dan bisa saya bagikan kepada pendengar semuanya. Semoga dari kisah ini bisa dipetik hikmahnya dan dibuang jauh-jauh negatifnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.